Tetapi carilah dahulu dalam kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
pamit ya. Kami akan pulang ke Papua. 2 tahun berada di Malang sangat menyenangkan. Kenal teman-teman juga sangat menyenangkan. Kita berkomunikasi terus ya. Kakak sekolah minggu dan juga teman-teman, terima kasih sudah menerima kami di Malang. Kami akan pulang ke Papua, doakan kami ya. Tapi hari ini kami di sini dan teman-teman di rumah akan memuji Tuhan bersama-sama. Ayo kita ceritakan tentang Allah yang besar agar semua orang mendengarnya. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Tadi Leon, Kenzo, juga Jos dan adik-adik di rumah sudah memuji Allah yang besar. Sekarang sebelum pujian berikutnya, sebaiknya apa ya yang kita lakukan agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan ya Kak Nana dan Kak Elga? Mengerjakan aktivitas. Itu nanti Kak Elga. Aku aja yang jawab, aku aja. Oke. Memberikan persembahan. Itu juga nanti Kak Nana. Terus apa dong Kak Diana? Berdoa dulu dong. Oh iya, berdoa dulu adik-adik. Ayo lipat tangan dan tundukkan kepala. Kak Nana dan Kak Elga juga ya. Kita mau meminta pertolongan Tuhan agar ibadah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami sudah siap memuji Tuhan. Kami juga sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami supaya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita perdengarkan pujian kita sampai ke penjuru bumi. Katakan kepada semua orang betapa banyaknya bukti kebesaran Tuhan yang ada dalam hidup kita setiap saat. Bahkan tidak ada pujian yang cukup untuk memuji tentang kebesaran Tuhan ya. Tidak ada kata yang cukup untuk mengaguminya, mengagumi perbuatannya. Pujikan bersama yuk bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hati yang selalu rindu firman Tuhan adalah hati yang berkenan kepada Tuhan.
Firman itu adalah penerang buat kaki agar melangkah di jalan yang benar dan hidup sesuai perintah Allah. Jadikan firman sebagai pelita bagi kaki agar terang jalan kita dalam menjalani hidup. Lagu ini akan mengantarkan kita untuk masuk sikap yang tenang sebelum mendengarkan firman. Dengan sikap sungguh-sungguh, kita nyanyikan bersama-sama ya, agar Tuhan tolong kita untuk mempersiapkan hati yang akan segera menerima firman Tuhan. Judul lagunya, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo, selamat pagi adik-adik terkasih. Senang rasanya Kak Yosep bisa bertemu lagi dengan adik-adik meskipun masih harus secara online kita mengikuti ibadah pada saat ini. Nggak apa-apa ya adik-adik, yang penting kita tetap semangat, tetap sukacita, tetap bahagia, dan tetap jaga kesehatan. Dan biarlah kiranya meskipun ibadah ini, ibadah sekolah minggu ini masih harus kita ikuti secara online, kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, baik Kak Yosep yang akan menceritakan firman Tuhan, juga adik-adik dimanapun tempat, didampingi oleh Papa Mama, yang juga bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita ditanya secara cepat apa yang bisa kita jawab ketika mendengarkan tentang satu nama atau satu pribadi ini, yaitu Yesus Kristus. Apa yang kita jawab? Apa yang adik-adik bisa jawab? Yesus Kristus. Oh, aku tahu Kak, Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Betul. Lalu, apalagi adik-adik? Aku tahu Kak, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Betul sekali adik-adik. Lalu, apa lagi? Satu lagi. Oh, aku tahu, Yesus Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Karena Dia mampu melakukan mujizat. Keren. Ya, adik-adik, 3 jawaban adik-adik, 3-tiganya betul. Dia adalah pribadi yang sangat luar biasa sekali. Nah, adik-adik, dari sekian banyak mujizat yang Yesus lakukan, saat ini Kak Yosep ingin menceritakan kepada adik-adik satu mujizat yang kalau Kak Yosep sebutkan, adik-adik pasti tahu tentang hal ini. Karena sangat luar biasa sekali, sangat terkenal sekali. Yaitu peristiwa Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, kisah ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Kemudian
disambung di dalam ayat 22 sampai 35. Kemudian disambung lagi ayat 63 sampai 69. Ketiga bagian firman Tuhan inilah yang akan menjadi dasar cerita firman Tuhan di saat ini adik-adik. Dan tema daripada cerita firman Tuhan pada saat ini adalah Yesus memiliki firman yang hidup. Yesus memiliki firman yang hidup. Adik-adik, sebelum peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang, maka sebelumnya Yesus juga pernah melakukan mujizat. Kalau nanti adik-adik baca, sebelumnya Yesus pernah menyembuhkan anak pegawai istana yang mati kemudian dibangkitkan lagi oleh Yesus. Yesus mampu membangkitkan orang mati. Lalu kemudian Yesus juga mampu menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Yesus kemudian mampu membuatnya berjalan kembali. Nah, adik-adik, peristiwa-peristiwa mujizat tersebut, penyembuhan yang Yesus lakukan, kemudian membuat Yesus menjadi semakin terkenal dan semakin dicari banyak orang, adik-adik. Kemana Yesus pergi, kesitulah orang kemudian berbondong-bondong dari berbagai tempat datang untuk mencari Yesus, untuk melihat Yesus, untuk mendengarkan pengajaran Yesus, untuk juga kemudian melihat perbuatan ajaib mujizat yang Yesus lakukan. Nah, sampailah kepada peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang itu, di mana Yesus kemudian setelah melakukan pelayanannya, Yesus secara tubuh jasmani ini badannya letih, adik-adik, capek. Dan seperti biasa, Yesus kemudian menyingkir, menyendiri ke sebuah tempat yang sunyi, untuk kemudian Yesus istirahat hanya bersama-sama dengan para muridnya. Tapi orang banyak tersebut terus mencari Yesus, adik-adik. Dan akhirnya orang yang begitu banyak tersebut menemukan Yesus. Dan ketika Yesus tahu bahwa banyak orang yang berkumpul dari berbagai tempat berbondong-bondong datang mencari dia, kemudian Yesus naik ke tempat yang sedikit lebih tinggi, dan ketika Yesus melihat mereka, maka hatinya jatuh oleh belas kasihan. Karena apa? Begitu banyak orang datang mencari dia. Dan hari ya sudah mulai larut malam, kemudian Yesus berkata kepada Filipus, salah seorang muridnya pada waktu itu. Kita lihat ya adik-adik, di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang kelima, apa yang Yesus katakan kepada Filipus? Ketika Yesus melihat orang banyak tersebut, di mana hari sudah mulai larut malam, dan mereka tidak membawa bekal makanan, Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus bertanya seperti itu bukan karena Yesus tidak tahu apa yang akan atau harus dia lakukan, tetapi dia sedang menguji Filipus. Dan Filipus menjawab kepada Yesus di dalam ayat yang ke-7, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Itu jawaban Filipus di dalam ayat yang ke-7. Roti seharga 200 dinar nggak akan cukup untuk diberikan kepada sedemikian banyak orang. Berapa banyak orang sih? Adik-adik, laki-lakinya saja ada 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak kecil. Sehingga kalau ditotal pasti lebih daripada 5.000 orang, bukan jumlahnya. Roti seharga 200 dinar saja nggak akan cukup. Meskipun mereka mendapatkan sepotong kecil saja. Apalagi mengenyangkan mereka, tidak mungkin. Kemudian, salah seorang dari murid Yesus yang lain, yang bernama Andreas, saudara Simon Petrus, datang kepada Yesus dan berkata, di ayat 9 dari Yohanes pasal 6, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Roti seharga 200 dinar saja nggak akan mungkin cukup untuk mengenyangkan mereka. Apalagi cuma hanya sekedar 5 roti, 2 ikan. Apa gunanya? Nggak mungkin bisa mengenyangkan, nggak berarti apa-apa. Mungkin hanya cukup untuk 1-2 orang saja paling banyak. Tapi kemudian Yesus menyuruh para murid supaya orang-orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Dan Yesus kemudian dengan 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil tersebut, 5 roti dan 2 ikan tersebut, Yesus kemudian mengucap syukur dan memberkatinya. Dan ajaib sekali adik-adik, mujizat terjadi lagi saat itu. Dengan 5 roti, 2 ikan, Yesus sanggup memberi makan begitu banyak orang.
lebih daripada 5.000 orang. Karena 5.000-nya saja hanya laki-laki, ditambah perempuan dan anak-anak pasti lebih daripada 5.000. Yesus sanggup untuk melakukan mujizat, mengenyangkan mereka, memberi mereka makan. Nah, ketika orang banyak melihat perbuatan ajaib Yesus, Yesus mampu untuk melakukan mujizat dan memberikan mereka makan dan sampai kenyang, bahkan adik-adik sisa 12 keranjang loh. Maka orang banyak saling berbicara di antara mereka sendiri. Wow, keren sekali. Wow, luar biasa sekali Yesus. Dia mampu melakukan mujizat. Dia mampu untuk memberikan kita semua makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Wow, luar biasa sekali. Yuk, kita sepakat jadikan Yesus sebagai raja kita ya. Kamu setuju kan? Setuju. Kamu setuju kan? Setuju. Kamu setuju kan? Oke, saya setuju. Ketika Yesus tahu bahwa orang banyak hendak menjadikan dia raja, apa yang Yesus lakukan? Yesus kemudian menyingkir adik-adik. Lagi-lagi pergi menyendiri. Tapi orang banyak terus mencari Yesus. Terus mencari Yesus. Dan ketika mereka sudah menemukan Yesus, di keesokan harinya mereka mencari Yesus dan bertemu dengan Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka. Apa yang Yesus katakan? Yohanes pasal 6 ayat 26 dan 27 kita baca yuk adik-adik. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Adik-adik, Yesus tahu loh bahwa orang banyak itu mencari dia bukan karena sungguh-sungguh ingin mencari dia, tetapi karena ingin melihat hanya mujizatnya saja. Karena mereka sudah merasakan makanan yang banyak yang Yesus bisa berikan untuk mengenyangkan mereka. Dan mereka ingin lagi melihat dan merasakan mujizat-mujizat itu. Bukan karena sungguh-sungguh ingin datang kepada Yesus. Tapi kemudian Yesus tahu dan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk mendapatkan makanan yang hanya untuk jasmanimu saja, makan sesaat kemudian langsung lapar lagi. Tapi Yesus berkata, bekerjalah untuk sesuatu yang lebih bernilai kekal, yaitu apa? Keselamatan. Dan caranya bagaimana? Yesus memberitahu caranya kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yesus berkata kepada orang banyak itu, kalau kamu ingin merasakan kenyang secara rohani, begitu ya, bukan hanya kenyang secara jasmani, sebentar makan kemudian sebentar lapar lagi, tapi kenyang secara rohani, yaitu apa? Keselamatan kekal, maka kamu harus percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapakah Dia itu? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang sedang berbicara dengan mereka. Adik-adik, pada waktu mereka mendengar bahwa yang mampu untuk memberikan kepada mereka kenyang secara rohani, yaitu keselamatan adalah hanya Yesus Kristus saja sedang berbicara dengan mereka itu, mereka kemudian menjadi kecewa. Kenapa? Karena mereka nggak percaya bahwa Yesus mampu memberikan keselamatan kepada mereka. Lawang orang tuanya, saudara-saudaranya, mereka kenal kok, Yesus adalah anak tukang kayu. Masa Yesus mampu untuk memberikan keselamatan kepada mereka? Omong kosong, nggak percaya saya. Mereka kecewa dan satu demi satu sampai sebagian besar orang akhirnya meninggalkan Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada para murid di dalam ayat yang ke-67. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Simon Petrus mewakili para murid berkata kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Berbeda dengan orang banyak yang lain yang meninggalkan Yesus, maka Petrus dan para murid berkata, kami nggak akan pergi kemana-mana. Kemana kami akan pergi? Kami nggak akan pergi kemana-mana. Karena kami tahu Engkau adalah yang diutus oleh Allah. Dan perkataanmu adalah kebenaran. Dengan kata lain mereka mau mengatakan, kami yakin dan percaya Engkau adalah juru selamat. Adik-adik, dari kisah ini kita bisa mendapati beberapa pelajaran. Yang pertama, Yesus tahu, peduli, dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani kita. Karena itu kalau kita punya kebutuhan hidup secara jasmani, entah makanan, minuman, pakaian, uang, dan lain sebagainya, datang kepada Yesus berdoa, mohon supaya Tuhan mencukupkan. Yang kedua,
Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kebutuhan bagi rohani kita adik-adik. Keselamatan jiwa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Karena itu Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Yesus ingin mengatakan bahwa dia adalah, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Adik-adik, kalau kita saat ini mendengarkan cerita firman Tuhan ini, maka Kak Yosef sangat berharap supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa, minta hikmat, minta iman daripada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kepada kita, adik-adik, papa, mama, iman, supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa hanya dialah satu-satunya jalan keselamatan kepada Bapa di surga. Orang banyak tadi yang ketika mendengar Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah juru selamat, mereka nggak percaya. Mari kita berdoa supaya Tuhan mengaruniakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ayah adik-adik. Dan yang ketiga, Yesus mau supaya kita bukan hanya berhenti sampai kepada menerima anugerah keselamatan saja karena kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Tetapi Yesus mau supaya kita juga semakin bertumbuh di dalam Dia. Caranya bagaimana? Seperti yang kita sedang lakukan hari ini adik-adik. Tekun beribadah, tekun memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghafalkan ayat hafalan, mengerjakan aktivitas dalam keseharian kita dari hari Senin sampai hari Minggu lagi. Kita kemudian membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, menyanyi lagu rohani, berdoa. Itu akan membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kerohanian kita. Adik-adik, biarlah kiranya di dalam kehidupan kita sekalian, Kak Yosef, adik-adik dan papa mama, kita semua sungguh-sungguh yakin dengan iman yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk mengaminkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, dan supaya kita bisa lebih lagi memahaminya, mari kita membaca dan menghafalkan satu ayat. Ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ayo kita buka Yohanes 14 ayat 6. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, ini adalah ayat hafalan kita hari ini adik-adik. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang saat ini sudah kami dengarkan dan kami pelajari. Terima kasih Engkau mau datang ke dalam dunia, menebus dosa kami, dan menjadi juru selamat bagi kami yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Tuhan mampukan kami supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup percaya kepada Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Aku sudah mendengar firman. Aku juga sudah. Kalian sudah atau belum? Jelas sudah dong. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan nih. Ayo teman-teman siapkan dulu. Firman hari ini tentang Allah adalah firman yang hidup melalui perumpamaan 5 roti dan 2 ikan. Pas banget sama lagu yang akan kita nyanyikan ini. Kita memuji Tuhan, tapi jangan lupa sambil memberi persembahan. Ya teman-teman.
juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Berkati kami Tuhan dan berkati papa mama kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya saat ini kita akan mengerjakan aktivitas. Ayo siapkan alatnya dan bahannya dan dengan sukacita, dengan semangat kita mengerjakannya ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Adik-adik siapkan alat dan bahannya ya. 2 lembar kertas ukuran 18 x 12 cm. 1 lembar kertas ukuran 14 x 14 cm. 2 lembar kertas ukuran 14 x 12 cm. Dan 1 lembar kertas ukuran 15 x 24 cm. Dan 2 lembar kertas ukuran 3,5 x 8 cm. Dan 4 lembar kertas ukuran 3,5 cm x 6 cm. Nah, langkah pertama, adik-adik ambil kertas yang berukuran 14 x 14 cm. Lalu, adik-adik ukur yang 14 cm, adik-adik beri garis di tepinya 1 cm dan 1 cm. Sehingga adik-adik mendapatkan persegi dengan ukuran 12 x 12 cm. Lalu adik-adik lipat ya sesuai garisnya. Nah, lakukan hal yang sama di kertas yang satunya. Setelah itu, adik-adik ambil kertas yang berukuran 18 x 12 cm. Lalu adik-adik ukur dari bawah 12 cm. Nah, lalu adik-adik beri garis. Setelah itu, adik-adik cari titik tengahnya, yaitu 6 cm. Jadi hubungkan dari ujung ke ujung. Perhatikan yang Kak Eva lakukan. Nah, sehingga kalian membentukkan bentuk segitiga. Lakukan hal yang sama di kertas yang satunya. Nah, setelah itu, adik-adik gunting mengikuti garisnya. Kalau sudah selesai, adik-adik akan menemukan 2 bentuk rumah. Setelah itu, adik-adik ambil double tip dan adik-adik beri double tip di bagian lipatan. Lakukan di keempat lipatannya ya. Setelah itu, adik-adik tempelkan. Perhatikan yang Kak Elga lakukan. Nah, kalau sudah jadi, adik-adik akan menemukan bentuk rumah. Setelah itu, kita akan membuat atapnya ya. Adik-adik buat garis dengan jarak 12 cm.
Lalu adik-adik lipat menurut garisnya. Nah, setelah itu adik-adik buat persegi. Terserah ukurannya sesuai yang adik-adik mau. Kak Elga membuatnya dengan ukuran 1,5 kali 8 cm. Lalu Kak Elga mau beri lubang. Nah, atapnya sudah ada lubangnya ya. Sekarang ambil kertas lipat yang sudah disediakan. Adik-adik, yang 2 ini buat pintu ya. Jadi kita singkirkan dulu. Yang keempat kertas yang ukurannya sama, adik-adik lipat menjadi 2. Nah, kalau sudah selesai, adik-adik gabungkan. Lalu adik-adik potong setengah lingkaran. Nah, sehingga adik-adik menemukan bentuk seperti ini. Ini akan menjadi jendela rumahnya. Adik-adik boleh hias ya. Kak Elga menghiasnya menggunakan spidol. Nah, hasilnya Kak Elga begini. Kak Elga punya 4 jendela dan 2 buah pintu. Kak Elga beri double tip di masing-masing kertasnya. Setelah itu Kak Elga akan tempel di bagian rumahnya. Adik-adik boleh menempel menurut kreasi adik-adik sendiri ya, tidak harus sama seperti yang Kak Elga lakukan. Nah, sekarang Kak Elga mau menempel pintunya. Nah, kalau sudah jadi akan seperti ini. Jadi ambil kertas berukuran 14 x 14 cm dan beri garis keliling dengan jarak 1 cm. Setelah itu adik-adik gunting keempat sudutnya. Setelah adik-adik gunting, adik-adik lipat sesuai garisnya ya. Nah, setelah dilipat, adik-adik beri double tip ya. Mengelilingi lipatannya. Setelah itu kita tempelkan di bagian bawah rumah. Perhatikan yang Kak Elga lakukan. Lakukan dengan hati-hati ya adik-adik. Nah, celengan Natal kita
sudah jadi. Adik-adik boleh tempelkan atapnya ke bagian rumahnya. Nah, ini Kak Elga juga buat yang dari karton kuning. Adik-adik boleh membuatnya dari karton kuning atau kardus. Lalu adik-adik hias, adik-adik tempelkan dengan kertas lipat supaya celengan Natal adik-adik lebih kokoh. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini sudah selesai kita buat ya. Dan adik-adik, aktivitas hari ini sangat spesial loh. Karena aktivitas ini dengan bentuk rumah seperti ini dibuat untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati di dalam peristiwa Natal di bulan Desember nanti. Dan Kak Elga sudah menolong kita semuanya untuk mengerjakan atau membuat aktivitas ini. Adik-adik juga harus membuatnya ya, dengan alat dan bahan yang sudah tersedia dan dengan sukacita, boleh dibantu oleh papa mama. Adik-adik di rumah juga mengerjakan aktivitas ini ya, karena aktivitas ini nanti digunakan untuk kita memberikan persembahan Natal adik-adik. Adik-adik, persembahan mingguan yang ada di lagu persembahan, ada nomor rekening gereja, ada barcode, itu adalah untuk persembahan mingguan. Itu tetap berjalan ya adik-adik. Adik-adik memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan mingguan itu. Nah, persembahan Natalnya adik-adik dimulai dari minggu ini, adik-adik bisa memberikan persembahan Natal dan dimasukkan ke dalam celengan yang berbentuk rumah ini adik-adik. Adik-adik bisa memberikan persembahan Natal dan dimasukkan ke dalam celengan berbentuk rumah ini, dan nanti pada waktu kita akan merayakan Natal di tanggal 19 Desember nanti, dan pada waktu kita akan melakukan yang namanya drive-thru adik-adik di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malenggang, maka adik-adik akan datang ke Sekolah Kristen Kalam Kudus Malenggang ke drive-thru tersebut dan membawa persembahan Natal ini yang sudah adik-adik taruh di dalam celengan berbentuk rumah ini. Lagi sekali adik-adik ya, persembahan Natal adik-adik berikan dan masukkan ke dalam celengan ini. Dan nanti di tanggal 19 Desember adik-adik akan membawanya pada waktu drive-thru dilakukan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malenggang. Sedangkan persembahan mingguan tetap berjalan seperti biasa. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan kita akan bertemu kembali nanti di minggu depan di dalam ibadah online sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah!